Film ini mengisahkan seorang pria tua yang menyentuh wajah seorang pria gemuk. Sejak saat itu, pria gemuk itu mulai kehilangan 3 kg dalam sehari. Akhirnya dia harus terus makan. Karena jika tidak, pria gemuk itu akan kurus dan mati. Billy adalah pengacara yang gendut. Berat badannya sampai 300 kg. Billy kesusahan mengendalikan mulutnya untuk berhenti makan. Billy hidup bersama istrinya. Istrinya berbadan ramping berbeda dengan dia. Untuk menurunkan berat badan Billy, istrinya memberikan Billy makanan penurun berat badan setiap hari. Suatu hari, Billy menerima satu kasus yang besar. Klien Billy dalam kasus ini adalah seorang bos kejahatan. Dengan kemampuan hebatnya, Billy membela kliennya ini dengan maksimal dan membuat bosnya memenangi kasus ini. Bos itu sangat bangga atas kemampuan Billy. Dia dan Billy merayakan kemenangan itu. Pada malam hari, Billy ikut makan malam bersama rekan kerjanya. Dia berangkat bersama istrinya dan sekarang hendak pulang ke rumah. Di saat Billy sedang fokus berkendara, istrinya justru mengganggunya. Sampai akhirnya Billy menabrak seorang wanita tua. Wanita tua itu adalah seorang putri kepala suku Gypsy, kelompok pengembara ras Asia di Eropa. Saat di pengadilan, hakim dan polisi yang terlibat dalam sidang adalah teman Billy. Dia berhasil lepas dari kesalahannya. Billy berjalan keluar dari pengadilan dengan lega. Tiba-tiba, seorang pria tua menghampirinya. Orang tua itu mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Billy dan berkata, "Jadilah kurus." Billy tidak begitu mempedulikan kejadian itu. Namun, beberapa hari kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Billy menyadari bahwa berat badannya sudah turun. Berat badannya berkurang 3 kg dalam sehari. Istrinya sangat senang. Dia mengira makanan penurun berat badan yang dia berikan pada Billy itu manjur. Billy memamerkan itu ke teman-temannya, bahwa berat badannya telah berkurang. Ketika Billy sedang mandi dengan hakim, hakim itu menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu, seorang Gypsy menyentuhnya, kemudian kulitnya mulai bernanah. Billy menyentuh wajahnya setelah mendengar perkataan hakim itu. Dia sekarang mulai ketakutan. Semakin hari, berat badan Billy semakin berkurang. Hanya dalam setengah bulan, dia sudah kehilangan 50 kg. Istrinya khawatir pada Billy. Apakah itu penyakit terminal? Jadi istrinya memintanya untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Temannya yang seorang dokter memeriksa tubuh Billy. Kemudian dari hasil pemeriksaan laboratorium, Billy tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Bahkan Billy lebih sehat dari si dokter. Dan saat itu, Billy sangat berharap kalau dia punya penyakit. Dia butuh jawaban untuk semua yang terjadi sekarang. Suatu hari dia menjadi sangat khawatir. Billy khawatir dia akan menjadi sangat kurus. Dan itu tidak akan lama lagi. Bahkan Billy yang kemarin 300 kg sekarang tinggal 150 kg. Dia hanya bisa makan terus seperti orang gila. Ayam drumstick crispy, kue mentega. Billy memakan semua makanan dengan kalori tinggi. Tapi dia tidak dapat memakan lemak. Tapi semua usaha Billy makan tidak dapat mengimbangi semakin kurusnya dia. Rupanya hakim juga mengalami hal yang aneh. Billy mendengar hal itu dari istri sang hakim. Beberapa hari yang lalu seorang Gypsy menyentuh sang hakim dan mengatakan, "Kadal." Setelah itu, sisik kadal mulai muncul di kulit sang hakim. Hakim dan istrinya sudah pergi ke rumah sakit. Sudah menemui dokter di kota besar. Istri hakim menjadi marah saat dia menceritakan semuanya. Dia menyalahkan Billy untuk semua yang menimpa suaminya. Jika saja Billy tidak menabrak seorang Gypsy, maka suaminya tidak akan dikutuk. Billy menyadari keseriusan masalah ini. Dia memberitahu istrinya tentang lelaki tua itu. Tapi istrinya tidak mempercayai hal seperti itu. Dia merasa Billy sudah tidak waras. Pada saat ini, Billy teringat satu orang lagi. Dia teringat polisi yang membantunya dengan membuat kesaksian palsu saat sidang. Billy pergi ke rumah polisi itu dan menemukan polisi itu sudah membusuk seperti seorang monster. Dia memegang Billy dan memberitahu bahwa ini semua adalah ulah si Gypsy tua itu. Kemudian polisi itu menyuruh Billy pergi menghabisi Gypsy tua itu. Tapi Billy mengatakan untuk tetap menunggu Gypsy tua itu untuk mengangkat kutukan dan menyelamatkan hidupnya. Sebab Billy tidak bisa melakukannya. Polisi itu menjadi sangat putus asa. Setelah Billy hendak kembali, polisi itu langsung mengakhiri hidupnya sendiri. Saat Billy sampai di rumah, dia mendapati istrinya berhubungan dengan dokter yang menanganinya. Billy mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Istrinya ingin membawa Billy ke rumah sakit jiwa, kemudian merebut semua hartanya. Billy yang memergoki kejadian itu tetap mencoba fokus untuk mengangkat kutukan dari si Gypsy tua itu lebih dulu. Untuk sekarang dia tidak ingin meladeni istrinya dan dokter itu. Billy pun menyewa seorang detektif. Setelah menyelidiki banyak hal, akhirnya mereka berdua menemukan jejak para Gypsy. Mereka melewati beberapa daerah. Di sebuah desa terpencil, mereka menemukan Gypsy. Billy dan detektif itu mendekati pemukiman mereka. Dengan sedikit keraguan Billy terus melangkahkan kakinya. Para Gypsy itu menatapnya. Bagi mereka Billy adalah seorang pembunuh. Billy adalah pembunuh yang tidak membayar kematian orang lain dengan nyawanya. Billy mengangkat bajunya, dan tampaklah badannya yang sangat kurus. Dia memohon,
agar si kepala gipsi yang tua itu melepas kutukannya dan membiarkan dia pergi. Tentu saja si gipsi tua itu tidak akan mau melakukannya. Kemudian cucu perempuan gipsi tua itu memanah tangan Billy hingga bolong. Hingga tangan Billy bolong, Billy segera kembali ke hotel. Dia berinisiatif untuk menghubungi bosnya, agar bosnya yang jahat itu dapat membantunya. Orang-orang jahat akan melakukan sesuatu yang berbeda. Bosnya itu akan melakukan hal yang kejam kepada para gipsi itu. Setelah si bos yang jahat itu meracuni anjing mereka, dan meninggalkan pesan untuk menakuti para gipsi itu. Kemudian bos itu mempekerjakan orang baru, untuk memata-matai para gipsi itu secara diam-diam. Tapi di hari selanjutnya, orang baru itu ditemukan tewas di dalam mobil. Orang itu tewas dengan kondisi kepala ayam berada di dalam mulutnya. Bos jahat itu sudah melewati banyak hal selama dia bepergian dan berpindah-pindah tempat. Ini adalah kali pertama dia menghadapi kelompok seperti itu. Dengan emosi, bos jahat itu membawa senjatanya dan menembakkannya ke arah pemukiman para gipsi. Saat itu, bos jahat itu membunuh menantu si kepala gipsi tua. Melihat perbuatan si bos jahat itu, kepala gipsi yang tua itu mengkhawatirkan cucunya. Mengenai kejadian itu, kepala gipsi itu merasa harus menyepakati sesuatu dengan Billy. Kepala gipsi itu menemui Billy dan mengatakan bahwa kutukan itu tidak bisa diangkat, tapi Billy dapat memberikannya kepada orang lain. Kemudian si kepala gipsi itu mengambil pizza, mencampurnya dengan darah Billy. Jadi barang siapa yang memakan pizza ini, kutukan yang ada pada Billy akan berpindah kepadanya. Billy juga merasa lebih baik. Setelah itu, Billy sudah menentukan akan memberikan kutukan itu kepada siapa. Dia menelepon ke rumah untuk memberitahu putrinya bahwa Billy mengizinkannya menginap ke rumah temannya malam ini. Pada malam hari, Billy memberikan pizza itu sebagai sebuah hadiah kepada istrinya. Billy membujuk istrinya untuk memakan pizza itu. Keesokan harinya Billy bangun dan menemukan istrinya tewas. Kemudian dia turun ke lantai dasar dengan puas. Tapi dia kaget, dia menemukan 2 set peralatan makan di wastafel. Atau dengan kata lain, ada 2 orang yang memakan pizza itu. Kemudian anaknya datang dan dia sangat senang karena Billy terlihat membaik. Dan berkata, "Aku memakan sedikit pizza untuk sarapan." Billy sangat kaget, ternyata anaknya juga memakan pizza berbahaya itu. Billy benar-benar tidak menyangka itu. Dia tidak ingin hidup lagi. Saat dia hendak memakan pizza itu, dokter selingkuhan istrinya membunyikan bel rumahnya. Billy mendapat ide lain. Ide apa itu? Dengan antusias, dia mempersilakan dokter itu untuk masuk dan mengajaknya untuk sarapan. Dia mendapat ide untuk memindahkan kutukan anaknya ke dokter itu. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.